maaf ya ini sebut merek apa? Oh nggak apa-apa, kita sekaligus promosiin itu. Nggak, takutnya sirik nih UKM yang lain nggak kesebut gitu. Nggak mau Nah, ya. makanya kalau mau kesebut, Produknya harus dibagusin. hai sahabat Radar Sukabumi, kembali lagi Orang Bicara Podcast Radar Sukabumi hadir untuk Anda semua yang ditayangkan di media sosial kami di Radar Sukabumi. Dan saya Fauzi Ahmad, host podcast kali ini akan berbincang-bincang dengan tamu yang sudah hadir di studio kami hari ini. Dan ini adalah edisi spesial ya, edisi spesial podcast Road to Harjadi ke 15 tahun Radar Sukabumi. Jadi Desember nanti alhamdulillah Radar Sukabumi genap berusia 15 tahun. Dan kita selama beberapa pekan sampai ke puncak nanti akan melakukan podcast mengundang tamu-tamu spesial berbicara di podcast kita ini. Dan langsung saja saya perkenalkan, di depan saya sudah ada tamu yang sudah hadir di studio ini. Beliau adalah Ibu Firly Firliana, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi. Bu Firly, selamat sore, selamat datang Bu di studio kami. Ya, selamat sore Mas Fauzi. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah. Ya, dan ini kita edisi pertama ini dimulai hujan ya? Ya, alhamdulillah nih. Sukabumi sore ini hujan. Hari Jumat hujan, wah ini berkah nih kayaknya. Ya. Amin. Gitu. Bu Firly sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Pak Fauzi. Iya. Oke, Bu, kita ini akan pengen berbincang-bincang ya tentang Dinas Koperasi dan UMKM gitu ya. Nah, mungkin publik Sukabumi ini masih apa ya? Masih bertanya-tanya ini Dinas Koperasi dan UMKM ini apa sih gitu. Nah, mungkin Ibu Kri bisa jelasin nggak? Dinas ini ngurusin apa aja sih gitu? Iya. Oke, Mas. Halo warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Saya Firly Firliana, sesuai tadi yang Mas Fauzi sudah jelaskan ya. Baik, saya bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi. Ya. Tugasnya kebetulan jabatan saya Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Ya. Jadi kalau usaha mikro Kabupaten Sukabumi itu mungkin saya ibunya ya. Ibunya. Bundanya lah ya. Usaha mikro Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ini, kami ini sebetulnya kalau dulu mungkin masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih mengenalnya itu kita masih gabung dengan di perdagangan. Jadi kalau dulu itu kan Diskoperindak. Oh iya. Ya, Dinas Koperasi Perdagangan Usaha Kecil Menengah. Jadi Diskoperindak kan. Nah, namun dengan adanya SOTK baru per tahun 2021 itu Dinas Perdagangan gabung dengan Perindustrian. Jadi kami hanya koperasi dan UKM-nya saja. Jadi apa sih tupoksinya Dinas Koperasi dan UKM ini? Nah, kami mengurusi koperasi yang ada di Kabupaten Sukabumi dari mulai pembentukan, kemudian koperasi yang memang nanti perizinannya, legalitasnya, kemudian untuk pelatihannya itu kami koperasi itu adanya tupoksinya di dinas kami, dan juga usaha mikronya, karena sesuai dengan kewenangan di kabupaten itu kita hanya mengurusi sampai dengan usaha mikro saja. Jadi kalau sudah naik kelas menjadi kecil itu kewenangannya ada di provinsi. Ya seperti itu Mas. Jadi apa sih Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah itu? Nah itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, di mana koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Sukabumi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Sukabumi itu semua binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Baik, tapi Bu Firly membidangi khusus di UMKM ini? Ya, kalau saya memang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Oke. Jadi UKM-nya saja. Nah, bicara masalah UMKM nih Bu, ini kan tema podcast kita nih UMKM Juara Sukabumi Sejahtera gitu. Iya. Banyak sekali ya kayaknya UMKM di Kabupaten Sukabumi ini ya. Banyak Mas. Jadi kita tariknya dari geografis dulu nih Mas. Betul. Ya, Kabupaten Sukabumi ini kan sangat luas ya. Terluas kedua sejauh Bali ya. Ya, sejauh setelah Banyuwangi ya. Betul. Kita tuh kabupaten terluas. Kita kan ada 47 kecamatan, 381 desa.
tentunya itu berpengaruh terhadap jumlah usaha mikro yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, jumlah yang terdata oleh kami di dinas itu per tahun 2022 itu ada 207.862. 207.862 UMKM. Ya. Nah, itu belum terbina semua Mas dari segitu. Belum terbina itu. Itu baru terdata. Nah, itu baru terdata tapi belum terbina. Jadi kami anggap yang sudah kami bina itu yang memang sudah mendapatkan misalnya kayak pelatihan, akses pemasarannya, akses permodalannya. Nah, itu baru kita bilang itu binaan. Jadi dari 207.862 itu yang baru yang terdata untuk binaan kami itu baru 9.000 Mas, 9.220 sekitar 9.220. Nah, itu yang memang sudah mendapatkan mereka itu pemberdayaannya, pengembangannya dari kami dinas itu baru 9.220 sekitar itu. Oke. Nah, dari saya ambil kutip aja yang 9.220 itu ya. Yeah. Itu tuh mungkin boleh disampaikan Bu, segmentasinya tuh apa aja dan potensi UMKM yang terdata tuh bagaimana sih gitu? Iya, baik. Sebetulnya kalau potensi melihat tadi dari Gapri sendiri, kita memang banyak banget potensinya Mas. Yeah. Kalau misalnya dari UMKM, yang pertama, kalau kita produk unggulan kita kan kita potensinya tuh di perikanan ya Mas. Perikanan. Nah, perikanan itu juga perikanan dari mulai kalau UMKM itu kan budidaya pun misalnya lele, kita lelenya saja juga itu sudah usaha mikro masuk UMKM. Walaupun dia misalnya nanti bagaimana cara nilai tambahnya, kemudian kan ada produksi nih, misalnya si lele itu dibuat keripik, misalnya kan dibuat brownies, ada yang dibuat brownies dan lele. Nah itu memang ada pengolahan. Nah itu biasanya kalau ada pengolahan memang dia masuknya ke industri kecil menengah. Tapi kan kalau mikronya memang itu juga menjadi binaan dua dinas kami nih, UMKM dan dinas perindustrian. Nah seperti itu. Jadi kalau segmentasi mungkin memang lebih banyaknya UMKM ini ke kuliner. Iya, tapi fashion juga tidak menutup kemungkinan. Jadi kan ada yang dari fashion, ada kuliner, ada kerajinan. Karena memang kalau kerajinan itu lebih ke ciri khas ya Mas. Jadi potensi yang misalnya seperti bambu gitu kan, itu jenisnya akan berbeda. Misalnya, bambu misalnya di daerah Tasik juga ada nih bambu gitu. Di kita ada di Sukabumi. Tapi bagaimana caranya kita punya kerajinan yang memang khas Kabupaten Sukabumi. Jadi di Tasik misalnya ada nih bambu, tapi bambunya itu akan berbeda dengan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Iya, selalu ada diferensiasi perbedaannya gitu. Iya Mas. Oke. Tadi Ibu bilang banyak kan kuliner, mungkin boleh disebutkan sedikit berapa persen sih kuliner terdata dalam UMKM itu? Ya, lebih dari UMKM juga itu terbagi lagi Mas sebenarnya segmentasi itu. Tapi banyak kan kuliner ya? Iya, jadi kalau kuliner itu kan misalnya dari makanan itu ada makanan keringan, ada makanan siap saji. Ya, itu juga termasuk kan usaha mikro ya. Sebetulnya memang kalau pengertian usaha mikro kecil menengah itu luas sebetulnya ya. Karena kita itu kan namanya tidak memproduksi tapi dia menjual, itu termasuk usaha mikro juga seperti itu. Jadi kalau makanan persentasenya dari sekian yang tadi itu dari 207.862 itu bisa sampai 60%-nya memang makanan. Sisanya ya, sisanya kerajinan. Karena kalau kerajinan kan harus punya skill tersendiri ya. Jadi memang itu yang mungkin ada apalagi kalau homemade ya. Kalau homemade itu kan dia dari nilai ini juga memang dari handmade konten. Dari handmade itu dia akan harganya akan jauh berbeda, lebih mahal ya kalau handmade. Nah itulah nilai plusnya dari kerajinan yang memang jumlahnya agak sedikit karena memang harus ada keahlian khusus. Bu, dari 207.000 yang teridentifikasi tapi sejauh ini baru 9.220-an yang terdata. Nah 9.000 ini berarti sudah mengurus ya Bu, mengurus segala macam legalitas. Sudah. Nah mungkin ini sekian ribu yang lainnya tuh mungkin ada kebingungan kali ya. Ini gimana sih caranya mengurus biar terdata gitu Bu? Iya, sebetulnya kalau yang dari 207.862 ini kalau sampai NIB mereka sudah memiliki. Oke. Iya,
Jadi kalau NIB kan kalau usaha mikro ini sebetulnya legalitasnya itu sudah cukup NIB ya. Sekarang itu kan ada nomor induk berusaha. Nah itu usaha mikro itu cukup sampai NIB. Nah hanya kalau misalnya memang nanti misalnya segmentasi makanan nih, tentunya kalau makanan keringan itu harus ada PIRT ketika pemasaran. Karena kan kita juga tentunya harus menjamin keamanan konsumen dong untuk membeli makanan kita gitu. Kalau misalnya memang legalitasnya sudah dimiliki, PIRT-nya tentu itu menjadikan nilai tersendiri lah ya untuk produksi si produknya itu sendiri. Nah jadi kalau NIB dari 207 862 itu dipastikan mereka sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah kalau misalnya selanjutnya makanan yang seperti PIRT, setelah PIRT itu harus ada sertifikasi halal. Sekarang juga kan dari Kemendak memang ada beberapa program yang memang gratis ya, harus diurus halalnya karena di 2024 itu kalau tidak berlabel halal ya di bulan Oktober kalau nggak salah itu makanan sudah tidak boleh boleh jual lah gitu ya? Iya, tidak boleh beredar. Jadi legalitas kalau makanan itu yang pertama NIB, kemudian PIRT, dan kemudian lagi sertifikasi halal. Nah itu pun makanan itu keringan Mas. Soalnya kalau makanan basah itu perlakuannya bukan PIRT, berbeda. Dan kalau minuman, cairan itu dia juga masuknya lebih ke BPOM nantinya. CCP ya. Jadi jenis legalitas ya alhamdulillah kami di dinas pun memang ada fasilitasi, tapi memang belum ke fasilitasi pembuatan karena kita ada batasan kewenangan Mas. Jadi seperti misalnya kita hanya akses saja. Seperti kalau misalnya halal itu kan Kemendag nih yang berwenang. Nah jadi kita bantu misalnya pendamping halalnya dengan data UKM yang kita punya binaan. Jadi nanti kita UKM mana nih yang memerlukan halal, nanti kita koordinir, misalnya kita adakan sosialisasi, nanti kita undang yang dari Kemendiknya untuk memfasilitasi seperti itu. Nah kayak PIRT itu kan kewenangannya memang ada di DPM PTSP dan Dinas Kesehatan. Nah seperti itu juga NIB sama, NIB juga kewenangannya kan ada di DPM PTSP ya, Dinas Perizinan. Tapi kita pun karena itu memang NIB kewajiban si pemilik usaha mikro, tapi kita melakukan pendampingan. Baik, ini seru sekali ya bicara masalah UMKM ini ternyata tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Mudah tapi Mas, mudah legalitasnya. Maksudnya ternyata ya mudah, tapi kan dinas memiliki banyak tantangan-tantangan juga. Iya, kalau dinas memang tugasnya cukup lumayan banyak Mas dengan sumber daya manusia yang sekarang masih terbatas ya kan. Ini aja kan dari 207.000 baru 9.220 ya. Berarti kan masih banyak dan kemungkinan tahun depan muncul lagi UMKM yang baru. Nah itu. Baik, sahabat Radas Bumi, kita masih akan berbincang dengan Ibu Firly Firliana dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sukabumi tentang UMKM Juara Radas Sukabumi Sejahtera. Dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Radas Sukabumi. Oke, kembali lagi di Ruang Bicara Podcast Radas Sukabumi dan kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Ibu Firly Firliana dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi. Ya, Bu, menarik sekali ya ternyata bicara tentang UMKM gitu, dan ternyata itu ada potensi-potensi kayak ikan lele jadi brownies gitu ya. Lalu juga di Tasik ada bambu, Sukabumi bagaimana nih menghasilkan bambunya dan segala macam gitu. Nah, menurut Ibu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini bagaimana Bu? Apalagi kita kan dihadapi dengan yang namanya krisis ekonomi global gitu ya Bu ya. Banyak banget Mas tantangannya nih buat usaha mikro di sekarang ya, di kondisi sekarang. Karena memang bahan pokok tentunya yang utama itu kan bahan pokok ya. Bahan pokok itu sekarang kan cukup lumayan ini kan mahal. Jadi mereka itu memang untuk produksi itu besarnya di ongkos produksi. Nah cuma ya memang tidak terlepas dengan kami nih Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini, makanya kami selalu mengarahkan coba memang ada koperasi ya. Dari koperasi itu sendiri nanti mereka bisa paling tidak membeli bahan pokok itu bisa lebih murah. Jadi
Karena kan kalau misalnya kita beli perorangan itu akan jauh berbeda ketika bersama-sama ya. Misalnya untuk ada gitu untuk wadahnya. Nah, jadi memang dampak krisis ekonomi ini cukup berdampak lah. Tapi selalu ya ada nilai positifnya karena memang dari dampak krisis ini mau tidak mau suka tidak suka UKM ini harus terus berkembang, harus terus berjalan mereka untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi ya mungkin yang bertahan di krisis global ini ya memang UMKM karena di mana mereka itu jadi kalau UKM kan lokal ya. Dia bahan pokoknya tidak maksudnya cukuplah masih dipenuhi tidak terlalu sulit, jadi makanya mereka bertahan dan tentunya juga dengan digitalisasi itu. Di sini mereka larinya ke digitalisasi dan itu masih berjalan. Masih berjalan ya. Ya. Baik Bu, ini kan bentar lagi kita akan berganti tahun ya. Iya. 2024. Nah, mungkin boleh tahu nih program kerja dinas di 2024 tuh seperti apa sih, Bu? Oke. Jadi kami di 2024 alhamdulillah memang karena kan kalau 2024 kita ini perencanaannya dari 2023 ya. Dari ini alhamdulillah ini karena di bulan November perencanaan pun memang sudah ini alhamdulillah kita di tahun 2024 ada beberapa program yang memang ada dari pusat. Kita dapat dari pusat itu tapi lebih ke tematik daerah pariwisata. Oke. Ya, jadi untuk mendukung pariwisata Kabupaten Sukabumi juga nanti mungkin produk-produk UMKM di sekitaran pariwisata itu untuk pemberdayaannya. Jadi bagaimana cara nanti misalnya pemberdayaannya dan kemudian pengembangannya. Nah, ya alhamdulillah di 2024 nanti juga mudah-mudahan program-program kerja yang memang event ya, kita misalnya ada event, misalnya ini juga itu bisa terlaksana lagi. Tapi memang kalau melihat kondisi selain kalau yang tadi saya jelaskan itu kan memang dananya langsung dari pusat nih Mas. Itu sudah jelas. Nah, mudah-mudahan ya dari yang dari daerahnya langsung, dari APBD-nya langsung pun bisa mengimbangi ya. Paling tidak kita karena kondisinya juga mungkin kan semua juga sudah tahu ya kondisi sekarang seperti apa. Tapi paling tidak kami ya pemerintah daerah masih bisa masih bisa lah untuk menyelenggarakan event yang memang itu menjadikan event tahunan dan memang UKM itu sudah tahu gitu. Kalender eventnya itu inilah itu dia. Sudah tahu dan itu memang menjadikan mereka istilahnya mah kayak ditunggu-tunggu lah Mas ya kalau misalnya ada event tahunan tuh mereka kapan lagi nih ada event gitu. Cuman kan kita juga ya bergantung dengan kondisi anggaran yang ada ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya betul sih memang produk UMKM itu pasti berkaitan dengan pariwisata gitu. Karena orang ke Sukabumi harus bawa oleh-oleh ya. Oleh-olehnya apa kayak gitu. Nah, kalau Ibu mungkin bisa merekomendasikan Bu oleh-oleh Sukabumi. Misalkan orang kalau ke Sukabumi, ke Kabupaten Sukabumi itu biasanya bawa pulang apa itu Bu? Sebutin merek produk ini. Sekaligus promosiin ya. Sebetulnya banyak produk UMKM kita Kabupaten Sukabumi yang memang sudah berdesain sudah banyak. Kita juga ada yang sudah ekspor gitu ya untuk makanan. Sudah ada Pak, sudah ada. Itu juga memang ya UMKM naik kelas lah. Kategorinya memang mereka sudah yang naik kelas. Cuma memang kalau untuk oleh-oleh, saya mau promosi ini gini. Ada satu tempat sentra ya, Sukabumi Craft Center, yang di Gelanggang Cisaat. Nah di situ kan ada tempat kerajinannya. Ada makanannya, itu produk-produk UMKM Sukabumi semua, tapi belum semua ya, karena untuk masuk di Sukabumi Craft Center ini paling tidak si produknya sudah mempunyai legalitas, dan kita anggap kemasannya sudah baik, jadi sudah siap untuk dijual dan sudah siap untuk berdesain. Ya paling tidak oleh-oleh ke Sukabumi sudah bawa itu memang produknya sudah berkualitas. Nah itu ada Mas di Sukabumi Craft Center. Udah pernah kesana Mas? Sudah.
Tapi mungkin sebenarnya seperti apa aja biasanya kalau kesana itu? Nah, kalau yang khas itu yang pertama apa ya Ya, sesuatu apa? itu sirup pala. Oke. Nah, sirup pala itu memang menjadikan ciri khas ya. Iya. Itu sirup pala. Itu buatan dari mana tuh? UKM Cisaat. Oh, bukan kisah. Ya, sebetulnya ada sih di daerah lain itu ada, di daerah Cidahu ada. Cidahu juga ada. Iya, Oke. ada sirup pala. Yang saya tahu ya, yang sudah pernah ketemu itu Cidahu ada sirup palanya, kemudian yang di Cisaat itu ya seger mereknya. Maaf ya, ini sebut merek apa? Oh, nggak apa-apa. Kita sekaligus promosiin itu. Nggak, takutnya sirik nih, UKM yang lain nggak kesebut gitu. Nggak mau Nah, ya. makanya kalau mau kesebut Produknya harus dibagusin. harus dihabisin. Iya, itu ada Mas. Terus sirup pala, kemudian juga ada gula semut. Ya. Itu juga kan gula semut sama ya ciri khasnya kita. Nanti gue Ali itu di dekat itu kan juga ada ya. Ada. Ya. Kan kalau itu masuknya kue basah. Oke, basah. Kalau ke sini kan kue basah. Oke, Jadi nggak bisa dibawa oleh-oleh gitu ya? Bisa aja. Bisa ya. Bisa, tapi dia nggak masuk ke toko karena kan daya tahannya. Oke. Jadi paling kalau gitu kita open buy. Oh, biasanya kalau untuk yang kayak kue cincin kayak gitu-gitu itu kan kue basah tuh Pak. Kayak gitu. Jadi kalau di Dekran Asda itu yang memang banyak peminatnya yang pertama sirup pala, kemudian gula semut yang memang ciri khasnya. Terus ada opak jambang, Opak Jampang. opak geopak. Ya, jadi Opak geopak. ya Oh. itu mereknya opak geopak. Jadi si opak ini tuh yang kalau yang opak geopak ini kita kan kalau di daerah Pajambang kan ciri khasnya opak ya. Iya, iya. Nah, opak kan bentuknya tuh kalau yang apa? Aslinya tuh besar ya. Iya. Nah, ini dia bikin satu kecil jadi untuk cukup satu gigitan aja. Jadi kayak kerupuk gitu, kita makan ngelap kerupuk lebih inilah. Inovasinya memang ke sana. Kalau orang bule bikin mungkin opak bites gitu. Opak. Ya, iya kayak gitu. Itulah ciri khasnya. Itu ada opak Jampang. Terus juga ada baby fish, golden fish kan itu ada. Itu juga memang UMKM yang memang dia sudah masuk ke Carrefour, ke Transmart, dia sudah tuh untuk yang baby fish. Jadi memang di UKM kita juga kan ada ya tadi segmentasinya itu selain misalnya sekarang dari sektornya ya kulineran itu juga ada Mas segmentasinya. Jadi kita juga perlakukannya tidak sama semua. Jadi nanti kalau misalnya UKM yang kemasannya sudah bagus berarti kan mereka memerlukannya pemasaran misalnya. Nanti ya kita pemberdayaannya di pemasaran. Nanti kalau misalnya UKM yang baru nih pemula kan berarti dia perlunya misalnya kemasan, pelatihannya. Jadi kemasannya harus gimana nih biar bagus, biar eye-catching, biar bisa menjual. Jadi pelatihan di kami juga itu disesuaikan dengan kebutuhan si UKM itu sendiri. Itu benefitnya kalau kita legalitas dan sering bersilaturahmi lah ke dinas. Oke. Berarti secara tidak langsung nanti dinas akan mengendorse juga dong itu ya produk UMKM itu. Iya tentunya. Karena kita juga pemerintah daerah kan punya program yang setiap tahun itu bela beli produk UMKM Mas. Jadi Pak Bupati itu memang selama satu tahun sekali eventnya biasanya di Idul Fitri. Jadi setiap kami ASN ini wajib membeli bingkisan produk UMKM. Nah, maksudnya saya mau nanya ini gimana sih Pak Bupati terhadap pelaku UMKM? Udah dijawab sama ya. Udah. Tadi saya mau nanya itu. Berarti itu bentuk kepedulian Bupati ya? Bentuk kepedulian. Intervensi Bupati itu. Iya, bentuk kepeduliannya Bapak Bupati juga tentunya Ibu ya, Ibu Bupati karena memang mereka konsen terhadap usaha mikro di Kabupaten Sukabumi. Jadi karena kan kalau Bapak Bupati backgroundnya dia pengusaha ya. Jadi dia tuh kalau misalnya ke UMKM tuh support banget gitu. Jadi ayo semangat gitu. Sampai ya memang kalau dia program pemerintah Kabupaten Sukabumi ini 1 tahun dan itu ditunggu-tunggu Mas. Karena kan kita jumlah ASN di Kabupaten Sukabumi cukup luas ya. Cukup banyak juga. Nah itu satu ASN itu diwajibkan membeli 1 minimal. Kan kita nggak mungkin dong kita juga beli 1. Pasti lebih dari 1. Itu diwajibkan membeli 1 body bag bingkisan. Isinya itu dari produk UMKM. Dibeli untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa gitu ya. Untuk di rumah sendiri boleh, untuk ngasih lagi boleh. Tapi kan untuk
Idul Fitri biasanya kan momennya ya. Ya maksudnya itu dibeli untuk di rumah atau dibagikan? Biasanya sih kita SN itu untuk ngasih lagi. Dikasih lagi. Jadi misalnya kan kalau apa sih kalau Lebaran tuh suka ada bingkisan kayak parcel gitu. Nah si parcelnya itu isinya produk UMKM. Oke, dikasih ke masyarakat kali gitu ya. Iya. Menarik ini, menarik sekali ini. Dan kemarin juga kan pemerintah Kabupaten Sukabumi kan menggelar HJKS ya, Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Itu di HJKS itu Dinas Koperasi UMKM itu terlibat di bidang apa Bu kalau boleh tahu? Ya, kami terlibat di Expo juga, itu ada pesta rakyatnya. Pesta rakyatnya. Nah itu juga sama. Sebenarnya kalau leading sectornya kan Dinas Perdagangan di HJKS. Tapi kami ya karena kami memang ada binaan UMKM, itu ada beberapa binaan kami yang memang mereka mengikuti Expo-nya. Nah sebetulnya Pak Bupati juga selain tadi yang mewajibkan satu body bag itu, jadi Bapak Bupati itu setiap ada event dinas, misalnya ada event hari apa gitu ya, misalnya kayak kemarin kan yang Keluarga Harapan gitu kayak ini, itu mereka dinas itu wajib ada gelar produk UMKM. Nah paling tidak gelar produknya UMKM-nya yang memang daerah sekitar UMKM tersebut. Kayak kemarin kan di Ciletuh ada Runbike ya kalau nggak salah. Nah itu ada gelar produknya UMKM. Seperti kayak mungkin di Kebun Pedas ini kan lagi masuk lomba P2 WKSS ya. Itu pemberdayaan ke yang masuk P2 WKSS-nya Pak, itu produk UMKM-nya juga dibina sama kita. Oke, ini menarik sekali ternyata peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi ini, yang mungkin orang lihatnya cuma ternyata banyak yang diurusnya. Dan itu dinas itu menjadikan UMKM ini menjadi UMKM juara dan berdampak terhadap kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi. Nah, Bu, terakhir nih, kita kan nanti kan ini dalam rangka waktu hari jadi ke-15 tahun Radas Sukabumi. Pengen tahu dong, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi ini melihat peran media khususnya Radas Sukabumi ini bagaimana dalam menjalankan kepemerintahan, terutama kan kita ada yang namanya ABCGM gitu ya. Bagaimana Bu? Tentunya sangat ini ya Pak, berdampak ya. Jadi peran media ini sangat berpengaruh positif ya bagi kami. Kenapa? Karena tentunya apalagi kalau dari segi UMKM ya Pak, karena mereka juga perlu promosi, perlu untuk pemberitaan. Makanya kenapa kita Kabupaten Sukabumi sendiri kan untuk dinas itu kan ada kerjasama dengan media-media. Tentunya yaitu karena perannya juga sangat penting ya untuk kami, di mana media ini kan bisa menjadikan kami mitra ya, bermitra, di mana ada UMKM yang perlu dipromosikan. Dan tentunya itu juga akan menjadikan peluang untuk bagi para UMKM mereka untuk memperkenalkan lah produknya. Jadi tentunya ya ini sangat bermanfaat Pak, karena informasi juga kita harus tersampaikan ke masyarakat dengan sekarang era digitalisasi pun tentunya media pun kan mengimbangi kan. Ya itu tentunya sangat berperan Pak. Oke. Siap Bu Firly, closing statement silakan untuk memberikan pesan penting buat warga Kabupaten Sukabumi khususnya yang pelaku UMKM. Closing statement saya mungkin dari obrolan kami sekarang ya Pak Uzi, untuk para UMKM Kabupaten Sukabumi teruslah berinovasi sehingga produknya bisa berdaya saing, dan tentunya bersilaturahmilah ke kami dinas, karena mungkin ada beberapa program yang bisa kita kerjasama ya. Maksudnya tentunya kalau misalnya memang Bapak Ibu UMKM Kabupaten Sukabumi sudah bersilaturahmi ke kami, paling tidak program-program kami yang memang tadinya belum terinformasikan, Bapak Ibu bisa tahu gitu. Dan tentunya juga ya dengan keterbatasan kami sumber daya manusia yang di dinas, kadang kan suka ada tuh Mas yang jauh-jauh tuh, seperti misalnya kenapa Bu kita nggak dapat informasi misalnya seperti itu.
Dan tentunya juga kami terbuka, dinas, silakan bersilaturahmi lah. Kuncinya silaturahmi ya. Jadi saya jadi ingat anekdot ini, pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak putus ya. Baik, Bu Firly, terima kasih waktunya dan terima kasih juga telah kita meminjam waktu Ibu gitu untuk datang ke studio kami. Dan semoga juga silaturahmi kita tidak putus gitu Ibu ya. Baik, sahabat Radas ke Bumi, begitulah obrolan saya dengan Ibu Firly Firliana, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi. Ini edisi khusus menuju hari jadi Radas Kabumi ke-15 tahun. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang telah menyaksikan podcast ini di media sosial kami. Dan tampaknya di cuaca dan mulai musim penghujan, tetap jaga kesehatan dan disedia payung sebelum hujan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.